Putra-putri tersebut telah memenangkan lomba Justicia Cup FH UNES tahun 2023, meraih juara 2 se-Jawa Tengah. Selanjutnya, Mechanical Futsal Competition Polines tahun 2023 mendapatkan juara 3 se-Jawa Tengah. Lalu, MKKS Pena Mas Ganjar tahun 2023 juara 2 se-Jawa Tengah. Yang terakhir, Mechanical Futsal Competition Polines tahun 2024 juara 3 se-Jawa Tengah. Kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa memberikan penghargaan anak-anak futsal yang telah mengukir prestasi di tingkat Jawa Tengah. Tepuk tangan untuk semuanya. Kepada putra-putri dan orang tua bisa kembali duduk di tempat. Selanjutnya untuk cabang olahraga voli. Yang pertama, Saparudin dari kelas 12 MIPA. Yang kedua, Ilham Firmansyah Putra Sadam dari kelas 12 IPS 3. Yang ketiga, Jalaluddin Arumi dari kelas 12 IPS 3. Yang keempat, Raka Hari Arfriansah dari kelas 12 IPS 3. Kepada putra-putrinya untuk bisa naik ke atas panggung didampingi dengan Bapak Ibu orang tua. Putra-putri kami ini telah memenangkan lomba FEBI Championship UIN Wali Songo juara 2 se-Jawa Tengah. Kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa memberikan penghargaan. Terima kasih kepada putra-putri bisa kembali ke tempat dan orang tuanya. Selanjutnya, cabang olahraga renang, yaitu diraih oleh Muhammad Fairino Pratama dari kelas 12 MIPA. Muhammad Fairino Pratama dari kelas 12 MIPA telah memenangkan juara 1 50 meter gaya kupu-kupu kelompok D dengan kejuaraan renang Piala Dandim 07234.
kepada Bapak Kepala Sekolah untuk bisa memberikan penghargaan dari cabang olahraga renang kepada Fairino dari kelas 12 MIPA. Foto dulu, Bu. Yang terakhir, pemberian beasiswa atas kemitraan dengan SMA Tengku Umar dari STIE Total Win dan ITB Semarang diberikan kepada yang pertama Alvira Rizky Hasnah dari kelas 12 IPS 1. Kepada Alvira bisa langsung ke panggung. Selanjutnya yang kedua kepada Muhammad Raditya Azani Rasid dari kelas 12 IPS 2. Dan yang terakhir kepada Tisa Nada Adiva kelas 12 IPS 3. Didampingi kembali dengan orang tuanya. 3 anak ini adalah anak-anak yang beruntung mendapatkan beasiswa dari lembaga STIE Total Win dan ITB Semarang. Semoga bermanfaat karena mendapatkan beasiswa kuliah ya. Gratis 100%. Nah, kepada Bapak Kepala Sekolah dan para putra-putri dan orang tua bisa kembali ke tempat. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, itulah prestasi yang telah diukir oleh putra-putri kita lulusan SMA Tengku Umar tahun 2023-2024. Baik Bapak dan Ibu, acara selanjutnya adalah testimoni alumni lintas angkatan kepada Kak Kustiono lulusan tahun 1992, Kak Muhammad Firman lulusan tahun 2017, Kak Nugroho lulusan tahun 1999, dan Kak Rido Aris Munandar lulusan tahun 2010. Kepada kakak-kakak dimohon naik ke atas panggung. Baik, beri tepuk tangan yang meriah untuk kakak-kakak alumni dari SMA Tengku Umar Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, tibalah di acara sesi bincang hangat bersama kakak-kakak alumni dari SMA Tengku Umar Semarang. Kami ucapkan terima kasih kepada kakak-kakak alumni yang sudah menyempatkan hadir di acara Purna Siswa hari ini. Terima kasih. Baik, kita mulai langsung saja ya. Saya mau mulai dari kakak yang paling senior. Ada Kak Kustiono, beliau adalah lulusan tahun 1992, betul Kak? Ji, laras. Beri tepuk tangan. Ini Kak Kustiono lulus saya masih 2 tahun ini Kak, iya. Jadi senior saya sekali. Sudah uzur berarti Ini ya? menunjukkan kalau eksistensi SMA Tengku Umar masih terlihat hingga saat ini ya, di umur 42 tahun. Saya akan memberikan pertanyaan. Pertanyaan ini bisa mengenang Kak Kustiono, ya, kegiatan-kegiatan saat bersekolah di SMA Tengku Umar tentunya. Pertanyaan yang pertama Kak, bagaimana atau kenangan apa, kenangan terindah tentunya ya, saat bersekolah di SMA Tengku Umar Semarang? Dan yang kedua tentunya harapan ke depan untuk adik-adik yang lulus hari ini. Monggo Kak. Ya, terima kasih. Saya atau kami ucapkan atas kepercayaan dari SMA Tengku Umar masih mengenal kita sebagai alumni ya. Yang di sini ada
bapak-bapak yang dulu juga sempat ngajar kita, walaupun sudah banyak yang saya juga baru-baru nggih ya, tetapi alhamdulillah mungkin takdir memang saya harus sekolah di SMA Teguh Umar, dan itu menurut saya adalah ini tonggak saya bisa berjalan ke sana kemari ya, karena dulu sebenarnya saya itu diterima di SMA negeri ya, tetapi karena ada sesuatu hal ya, akhirnya dulu kan masih sering ya, sampai sekarang masih sih, tradisi trawuran kan masih ada lah. Kemudian orang tua itu tidak mengizinkan saya harus naik bis, karena saya dulu kan kecil, walaupun sekarang juga masih kecil ya badannya ya. Berkahnya ketika saya masuk di SMA Teguh Umar itu saya adalah salah satu pionir yang mendapatkan PMDK atau masuk perguruan tinggi negeri tanpa tes. Wah, luar biasa, beri tepuk tangan. Saya dulu masuknya fisika, Mbak. Fisika. Ya, saya fisika, alhamdulillah ranking 2 dulu. Ya, ketika lulus tapi walaupun pelajaran ya seadanya. Tetapi saya masuk kuliah ambil seni rupa, ya meneruskan Pak Pramuji itu. Cuma sekarang saya lebih ke DKV, Desain Komunikasi Visual ya. Alhamdulillah sudah dikenal di Jawa Tengah ya. Saya sering ngisi materi DKV di beberapa SMK di Semarang ataupun di luar Semarang. Ya, selain ngamen, Mbak. Kemudian kenangan yang terindah ya, salah satunya dulu kan kepala sekolahnya masih Pak Yunani almarhum nggih. Itu beliau benar-benar orang yang sangat amat disiplin ya. Saya pernah ditampar, kan beliau besar itu, pernah ditampar karena apa? Karena ya namanya anak-anak kan dulu sering rame main itu apa bangku bro, jam kos dulu kan, jam kos. Nah, ternyata harus silat di PP gitu, kemudian ya sampai segitu. Dan ternyata itu adalah mungkin kalau sekarang tidak diizinkan ya, kalau dulu seperti itu nggak apa-apa, karena itu mendidik kita ya menjadi orang-orang yang militan, tidak lemah ya, tidak sedikit ngambek, sedikit menyerah ya, tidak seperti itu ya, tidak seperti itu. Jadi angkatan-angkatan saya, angkatan-angkatan kita itu anak-anak yang dibentuk dari mental-mental yang tidak mudah tantrum ya. Jadi benar-benar apa ya, kedisiplinan itu menjadikan kita konsisten sampai sekarang, militan sampai sekarang ya. Ya, walaupun sekarang mungkin agak susah untuk dijalankan, tapi ini adalah bekal-bekal atau apa namanya, pondasi-pondasi yang kita dapatkan di SMA Teguh Umar. Dan saya juga bangga sekali ya dengan prosesi seperti ini, karena dulu belum ada nih Pak Pram ya. Belum ada sama seperti ini, belum ada. Tapi ini ya saya alhamdulillah hebat SMA Teguh Umar, sakti, benar-benar sakti ya. Karena saya trademarknya Teguh Umar ya, dari SMP SMA saya tuh Teguh Umar banget lah pokoknya saya itu. Gitu Mbak. Iya, jadi ya adik-adik, dari pengalaman Kak Kustiono ini, kedisiplinan itu membuat kita bisa konsisten, komitmen ya. Jadi kalau kalian didisiplinkan itu jangan ngambek gitu ya Kak, justru itu membentuk mental kalian menjadi lebih baik lagi. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk Kak Kustiono. Lanjut ya, kita ke senior yang kedua. Ini masih senior saya ini karena lulusnya duluan juga. Ada Kak Rido ya, lulusan tahun 2010. Luar biasa. Kak Rido, pertanyaan yang pertama, saat sekolah di SMA Teguh Umar tentu ada pengalaman
duka, suka, mungkin dengan guru, murid, atau dengan sekolah ya, itu kesannya bagaimana? Yang kedua, pesan untuk sekolah tentunya. Silakan Kak. Ya, terima kasih. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ridho Aris Munandar. Saya angkatan 2010. Untuk kesannya dulu SMA, saya orangnya kurang disiplin dulu, Mbak. Tapi bertemu dengan Pak Pram yang membentuk saya dan teman-teman itu menjadi lebih disiplin, lebih tangguh. Alhamdulillah sekarang paskinya udah bagus, dapat baju dan ikut lomba kemana-mana. Dulu kita pengen seperti itu, sama teman-teman itu pengen masuk tingkat kota Semarang gitu, kita jalan-jalan ke Stemba, kita nonton mereka paskinya seperti apa, terus ke yang lain seperti itu, sampai kita nyamar pakai jaket, kita ke kantinnya terus kita nonton. Dulu seperti itu. Terus yang paling berkesan itu dulu saya pernah didiemin Pak Pram sampai 1 tahun gara-gara futsal. Alhamdulillah yang sekarang adik-adik udah sering juara ya, juara 3. Alhamdulillah. Kalau dulu saya dan teman-teman ingin membawa piala itu sangat susah waktu itu, terus ada sedikit konflik waktu itu, terus karena saya yang komando waktu itu, di Porsi Maftar kita jalan, kita berangkat, tapi ternyata kita udah didis karena telat, ada sedikit gesekan waktu itu sama pembinanya waktu itu. Jadi waktu itu saya dan teman-teman futsal didiemin sama Pak Pram sampai setahun. Itu yang paling saya ingat. Tapi dari itu saya ke depan biar bisa lebih baik lagi. Dan alhamdulillah saya juga lulus. Saya diterima di Universitas Negeri Diponegoro. Dan alhamdulillah di sini biasa. juga ada Bapak dosen saya ternyata, Pak Yuli. Pak Yuli, dosen dari Mas Ridho ya. Ya, teknik elektro ya Pak. Dan alhamdulillah saya juga sekarang udah bekerja tadinya di Sri Boga, tapi di IT-nya karena nggak tahu kenapa dari HRD-nya saya dioper ke supply chain. Jadi sampai sekarang saya masih di supply chain di Sri Boga, tapi dioper ke adiknya, itu PT Mulya Inti Pangan tentang food manufacturing juga. Biasanya kita ngirim kayak nabati seperti itu yang sudah pernah makan ricis. Kejunya itu dari tepungnya kita, sogut juga seperti itu. Yang paling berkesan ya pokoknya untuk pesannya untuk adik-adik, jangan lupa sholatnya, terus jangan lupa tentang agamanya dimanapun berada. Terus yang belum keterima di PTN silakan berusaha, entah itu nanti kuliahnya di negeri atau di swasta, yang penting pendidikan itu terpenting yang pertama, karena orang melihat sekarang itu bukan dari perilakunya atau bajunya, tapi dari mana kamu berasal, kamu lulusan apa dan semuanya dari mana. Terus tolong jaga baik nama SMA Tengkumar ya. Itu aja dari saya. Terima kasih. Terima kasih Mas Ridho atas masukan, saran untuk adik-adik ya, didengarkan. Yang pertama tadi apa? Jangan meninggalkan ibadah, sholat ya. Yang kedua, walaupun kalian belum keterima di PTN, tetap pasti ada jalan menuju Roma ya Kak ya. Ya, kesuksesan itu bisa dicapai di mana saja. Beri tepuk tangan untuk Kak Ridho. Yang terakhir ini masih fresh ini ya, sepertinya fresh from oven. Kak Firman, ini lulusan tahun 2017, betul ya Kak? Siap, betul. Betul, ya ini alhamdulillah saya lulus dulu ini Kak. Begitu ya. Ini Kak Firman sudah menyempatkan waktu di kesibukan beliau menjadi sekarang berdinas di mana Kak? Dinas di Yonif Panalam Purbalingga. Wow, di Purbalingga luar biasa menyempatkan hadir ke Semarang untuk adik-adik tercinta. Untuk Kak Firman nih pertanyaannya. Yang pertama sama nih, kenangan terindah di SMA Tengku Umar Semarang. Kenangan terindah mungkin dengan siapa gitu ya, bisa diceritakan.
Dan yang kedua adalah kesan ketika kakak belajar di Tengku Umar. Kesannya bisa kesan yang menyenangkan atau mungkin menyedihkan. Boleh diceritakan ya Kak? Silakan. Perkenalkan, untuk nama Muhammad Firman. Untuk angkatan 2017. Untuk kesan sendiri di SMA Tengku Umar, yaitu tentang organisasi, di mana dulu memang saya diambil dari Pak Pram sama seperti Mas Ridho, kurangnya disiplin, akhirnya digembleng di Paskibra. Lah setelah itu menemukan teman-teman yang satu organisasi dari OSIS, MPK maupun Paskibra, di mana kita belajar akan jiwa kosta, saling mengerti satu sama lain, dan kayak setiap kegiatan sekolah seperti rumah kedua. Hampir setiap pulang sekolah itu tidak pernah pulang ke rumah, langsung entah ke kantin atau ke kelas 12 IPA untuk tentang mau melanjutkan untuk kegiatan apa ke depannya. Untuk kesan yang sedihnya tuh pernah kejadian waktu malam 17-an. Wah, apa itu ya? Bisa diceritakan mungkin? Waktu itu saya mengantar teman saya yang satu angkatan tuh ke Telaga Bodas untuk pulang. Cuman pas mau pulang ke rumah saya yang di Tinjaumoyo, saya melewatin di Gor Jatidiri, pernah ada kejadian ada orang lari. Lah, saat itu malah ketabrak. Lah itu kan kejadian pas malam 17, pas ada kegiatan pensi sekolahan. Lah pas paginya siang dikabarin sama teman yang 12 IPA, bilang yang orang yang saya tabrak ternyata guru SMP Tengku Umar. Ya saya shock langsung saya waktu itu. Untung ada dari Pak Sigit selaku pembina OSIS waktu itu mau membantu sama rekan-rekan juga memperselesaikan masalah. Dan saat itu kepala sekolahnya masih Pak Budi itu. Terima kasih untuk Pak Budi dan guru-guru yang masih bisa membantu waktu itu. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk Bapak Ibu Guru SMA Tengku Umar Semarang. Untuk pesan untuk adik-adik yang sudah lulus, lanjutkan perjuangan kalian dan tetap berbakti kepada orang tua. Apalagi ibu, doa ibu paling mujarab untuk ke depan. Terima kasih. Terima kasih, luar biasa. Lagi-lagi tentang kedisiplinan ya, ini ada kesamaan nih dari kakak-kakak alumni ketiga ini ya. Kedisiplinan itu memang sangat penting. Kalau kita sudah membiasakan sikap disiplin, insya Allah nanti ke depannya itu sudah berjalan sendiri begitu ya Kak ya, karena kita sudah terbiasa disiplin. Nah ini pertanyaan untuk kakak-kakak bertiga. Pertanyaan terakhir ya, kesan untuk acara Purnasiswa pada hari ini. Sama deh kayak Pak Pram, satu kalimat untuk kesan kegiatan hari ini. Monggo dari Kak Kustiono dulu boleh? Istimewa. Istimewa, luar biasa, beri tepuk tangan. Lanjut Kak Firman. Sama, istimewa. Istimewa, mantap ya. Terakhir? Untuk melengkapi 3 istimewa. Luar biasa, beri tepuk tangan untuk kakak alumni. Terima kasih, sebelumnya dimohon untuk tetap di sini karena akan ada pembagian penghargaan dari sekolah. Ini menunjukkan bahwa SMA Tengku Umar tidak melupakan ya lulusan-lulusannya. Ini beda sekali dengan sekolah negeri saya di Blora sana ya. Saya kurang terlibat, alumninya kurang terlibat. Nah ini luar biasa. Baik. Buat Mas Ridho, Mas Firman, dan Mas Kustiono, kata-kata untuk acara hari ini. Berikan komentar satu kata untuk acara hari ini biar orang lain tahu. Monggo silakan. Baik, monggo. Satu kata, ya, satu kata untuk acara pada pagi hari ini. Didiskusikan dulu ini biar kompak ya. Oke, 1, 2, 3. Istimewa, istimewa, istimewa. Tepuk tangan. Terima kasih untuk kakak-kakak alumni. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih kami ucapkan kepada kakak-kakak alumni atas testimoni dan komentarnya yang luar biasa. Baik, Bapak dan Ibu, akan kita nikmati bersama
penampilan paduan suara kebanggaan SMA Teuku Umar, bimbingan Ibu Mezela Ristika Sari SPD GR dan Bapak Indra Dana Wahyudi SPD. Grup yang beranggotakan 16 personil ini terdiri dari siswa-siswi kebanggaan SMA Teuku Umar yang akan membawakan lagu dengan judul Sampai Jumpa. Marilah kita beri tepuk tangan untuk paduan suara kebanggaan SMA Teuku Umar. Adakah
pengen liyane, pengen ku siji mung kowe, kenyataane dudu aku ning jero atimu.
sing ana ning ati. Bapak Ibu, tak mau kalah dengan adik-adiknya yang menawan tadi, kakak-kakak kita yang sebentar lagi akan meninggalkan kampus tercinta SMA Teuku Umar juga mempersembahkan karya terakhir dari mereka yaitu puisi dan lagu. Persembahan istimewa dari peserta Purnasiswa lulusan tahun 2024. Ini merupakan persembahan terakhir dari peserta Purnasiswa yang akan menyentuh hati Bapak Ibu semuanya. Kepada kakak-kakakku untuk berkenan menempatkan diri. Jare para inases napa kemalan pun nika dadya srana Dinilar toto iku guruku Dening Sutopo WR. Wingi nalika sikil iki tumapak sandure bumi, durung pojo-pojo ngerti ho no coroko A B C apa dene good morning teacher. Lumaku ning srengenge wis ganti, panyawangku dadi padang trawangan. Rasaku sangsaya ora bisa digambarake. Sih tresnamu napet janget sajroning atiku. Lamun tanpa panjenengan bisa apa aku nepaki bumi iki? Leladimu marang aku
ora timbang karo piwalesku. Bu Guru, Pak Guru, jangkaku isih adoh. Uripku isih nyamut-nyamut. Setitik, setetes benisok, iku wis cukup. Tinimbang banyu sekendi, marakake ati mati. Lepasen lakuku, lilakno labuh labetmu. Dak umbare gagasanku, sediaku kasembadan. Dungo pangestumu, nuntun margoning sediaku. Matur nuwun. Padha gulangen ing kalbu ing sasmita amri lantip aja pijer mangan nendra kaprawiran den ka esti pesunen sarira nira cegah enter lan Ku buka album biru penuh debu dan usang. Ku pandangi semua gambar diri kecil bersih belum ternoda. Pikirku pun melayang dahulu penuh kasih. Teringat semua cerita orang tentang riwayatku. Kata mereka di
nakal dari bibirku takkan jadi deritanya. Dengan halus dan suci telah mengangkat tubuh ini, jiwa raga dan seluruh hidup rela dia berikan. Kata mereka diriku selalu dimanja. Kata mereka diriku selalu ditimbang. Oh Bunda, ada dan tiada diri, bukan selalu ada di dalam hatiku. Engkaulah nafasku. Engkaulah nafasku yang terjaga di dalam hidupku. Kau ajarkan aku menjadi yang terbaik. Kau tak pernah lelah sebagai penumpang dalam hidupku. Kau berikan aku semua yang terindah. Aku hanya memanggilmu Ayah di saat ku kehilangan arah. Aku hanya mengingatmu Ayah, jika aku telah jauh darimu. Kau tak pernah lelah
Terima kasih ayahku. Terpujilah wahai engkau ibu bapa guru, namamu aku hidup dalam sanubariku, semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku sebagai prasasti. Terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Pelita Abadi, karya Eliza, alumni 2024. Seberkas cahaya menerangi, pemandu di kegelapan hati. Kau korbankan waktu dan ragamu demi hari dan masa depanku. Wahai guruku, engkaulah cahaya pelitaku, penerang hati sanubariku. Kau ajari aku dengan kesabaranmu. Kau bimbing aku dengan kelembutanmu yang tak pernah lelah di hadapanku. Kau ulurkan tangan ketika aku membutuhkanmu. Kau tak pernah mengeluh dengan kenakalanku hanya demi masa depanku. Tak akan sanggup terbalas olehku. Tanpamu entah apa jadinya aku. Untukmu pahlawanku, jasamu akan terngiang selalu. Pengorbananmu tak terbatas untukku. Hanya satu kata yang bisa terucap dariku. Terima kasih. Terima kasih guruku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjagamu. Terpujilah wahai engkau, namamu akan selalu hidup dalam sanubariku.
pasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau sebagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot, pahlawan bangsa, tanpa tanda jasa. Luar biasa sekali penampilan istimewa dari kakak-kakak kita. Semoga persembahan istimewa ini dapat menjadi kenangan yang berkesan bagi kita semua. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk persembahan yang telah dibawakan tadi. Acara selanjutnya yakni sambutan Ketua Yayasan Pendidikan Islam Teguh Umar. Kepada yang terhormat Bapak Haji Arif Wiratmo SH, disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin. Asyhadu alla wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Raditu billahi rabbil wa bismillahirrahmanirrahim wa bi Muhammadin. Yang kami hormati Ibu Pengawas SMA dari Dinas Pendidikan Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah, Bu Galuh MPD. Yang kami hormati Bapak-bapak pembina, pengawas, pengurus Yayasan Pendidikan Islam Teguh Umar. Yang kami hormati Bapak Supervisor Yayasan Pendidikan Islam Teguh Umar, Bapak Budi Santoso MM. Yang kami hormati Bapak Kepala SMP Teguh Umar, Bapak Kamil ICC MPD. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Teguh Umar, Bapak Aziz Mustafa SPD. Yang kami hormati Ibu Kepala SMK Teguh Umar, Ibu Suci Rahayu SE SPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan SMA Teguh Umar, serta Bapak Ibu orang tua siswa kelas 12 SMA Teguh Umar beserta putra putri yang hari ini acara Purna Siswa di Hotel Gracia Semarang. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT bahwa siang hari ini kita bisa berada di sini dalam keadaan sehat, iman, takwa, dan tak lupa salam-salaman kita tunjukkan kepada Nabi Muhammad yang kita panjatkan. Amin. Untuk kesekian kalinya kami hadir di sini karena tiap tahun ada Purna Siswa. Kebetulan selalu di Hotel Gracia ya Pak Yus. Terima kasih kami diundang dengan sambutan. Jadi kami nyambut ini sudah tadi berkali-kali dari ada perwakilan siswa, orang tua, dan alumni dan kami pengurus. Nanti terakhir dari pengawas Ibu Galuh MPD memberikan sambutan. Yang tidak panjang lebar, yang kami selaku pengurus memberikan terima kasih kepada Bapak Ibu orang tua siswa yang telah menyekolahkan di SMA Teguh Umar selama 3 tahun. Dan kami juga selaku pengurus mengucapkan selamat kepada anak kita yang kelas 12 hari ini. Kalau tidak salah sekitar 108 siswa yang hari ini lulus di SMA Teguh Umar. Dan juga kami mengucapkan selamat kepada anak-anak kita yang tadi sudah ditampilkan di depan.
ada 7 orang anak yang diterima di perguruan tinggi Undip dan UNES Amat. Dan kami juga mohon maaf apabila dalam penyelenggaraan kegiatan sekolah selama 3 tahun yang kesalahan, mohon maaf. Yang jelas kami selaku pengurus bersama sekolah bagaimana SMA Tokomani menjadi sekolah unggul. Kita tingkatkan sarana prasarana, pembelajaran, kurikulum, proses pembelajaran dan kelulusan yang baik. Kami selaku pengurus bersama sekolah untuk meningkatkan sarana prasarana telah membangun lantai 2, 3 SMA Tokomar 4 kelas dan sudah kita lengkapi dengan AC. Alhamdulillah. Dan untuk memperluas parkir rencana kami bersama sekolah depan itu akan kami keperas 1,5 meter ke barat biar parkir agak luas. Itu dalam rangka bagaimana sekolah kita, sekolah walaupun sekolah swasta punya standar sama dengan sekolah negeri. Tadi disampaikan oleh bapak-bapak dari orang tua siswa. Pertama pasti sekolah ke negeri tadi nyampaikan, kedua SMA Tokomar. Jadi bapak ibu tidak usah khawatir bahwa SMA Tokomar ini sekolah yang berkualitas karena berdiri tahun 1982 atau 42 tahun yang lalu. Luar biasa, alumni ini sudah banyak ribuan, jadi tidak usah khawatir bapak ibu sekolah di SMA Tokomar. Juga mungkin bapak ibu tetangga ataupun putra putri yang masih lulus dari kelas 9 SMP, SMA Tokomar telah siap menerima PPDB tahun 2023-2024. Jadi bapak ibu tidak usah khawatir masuk di SMA Tokomar. Juga kami selaku pengurus di samping SMA Tokomar juga menaungi ada SMP Tokomar di sebelah timur, sebelah PLN itu. Juga mungkin bapak ibu ada yang putra atau tetangga yang masih kelas SD, kelas 6 bisa mendaftarkan di SMP Tokomar. SMP Tokomar lebih tua lagi, berdiri tahun 1975 atau 49 tahun yang lalu bisa mendaftarkan. Kemudian bagi bapak ibu yang juga ingin sekolah kejuruan, kami juga punya SMK Tokomar di sebelah SMA. Itu berdiri tahun 1992 atau 32 tahun yang lalu. Juga siap menerima PPDB dan alhamdulillah selama 5 tahun ini di bawah naungan Yayasan Pendidikan Islam Tokomar jumlah siswa kita itu ada 1.700. Alhamdulillah. Jadi bapak ibu tidak salah khawatir bahwa walaupun kami sekolah swasta tapi SMP, SMA, SMK standar sama sekolah negeri. Jangan khawatir. Karena kami selaku pengurus dan sekolah-sekolah selalu bagaimana guru-guru kita tingkatkan profesionalitas dan proses pembelajaran dengan baik, kurikulum baik, pembacaan Al-Quran, agama dan lain sebagainya. Jadi kami selaku pengurus sekali lagi terima kasih Bapak Ibu telah menyampaikan di SMA Tokomar dan mohon maaf apabila kami selaku penyelenggara sekolah banyak kekurangan karena kita manusia biasa. Sekali lagi selamat dan juga kami berpesan kepada anak-anak didik kita, SMA ini hanya jembatan untuk melanjutkan ke perguruan tinggi lagi. Karena kita ketahui bahwa program pemerintah adalah program Indonesia Emas tahun 2045. 70% di Indonesia itu generasi Z, generasi muda. Karena itu
anak-anak kita yang masih SMA, monggo jangan sampai hanya di SMK, kalau ada kemampuan keuangan monggo lah. Tapi akhir-akhir ini ada masalah UKT, monggo lah di negeri, yang mudah-mudahan bisa dengan baik. Kalau di sana juga mungkin ada beasiswa dan sebagainya. Dan kami juga terima kasih pada SMA kemarin sudah mengadakan Edufair ya Pak Ajis ya. Edufair memberikan kesempatan pada anak kita baik SMA SMK perguruan tinggi di Semarang itu bisa melanjutkan. Kemudian tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, kalau mau bekerja ya bekerja yang baik. Karena di SMA ini juga ada pendidikan kewirausahaan. Jadi saya kira tidak masalah bahwa Anda semua mungkin nanti bekerja sambil belajar. Itu pesan kami selaku pengurus. Sekali lagi terima kasih atas kepercayaan Bapak Ibu kepada SMA Tengku Umar. Semoga kita harapkan SMA Tengku Umar yang akan lebih sukses lagi. Saya kira terima kasih, tidak panjang lebar karena setelah ini ada mungkin sambutan dari Dinas Pendidikan Bu Galuh MPD karena beliau juga pakar pendidikan. Karena itu kita akhiri saja. Mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh tamu istimewa kita pada pagi hari ini. Kepada yang terhormat Ibu Dr. Anda Galuh Wijayanti MPD selaku pengawas SMA Cabang Dinas Wilayah 1 Provinsi Jawa Tengah. Kepada Ibu Galuh disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ketua Yayasan SMA Tengku Umar beserta jajarannya, yang saya hormati Kepala SMA Tengku Umar beserta Bapak dan Ibu dan jajarannya, tamu undangan Bapak dan Ibu, orang tua murid yang berbahagia dan para siswa, calon wisudawan yang saya banggakan. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ridhonya lah pada hari ini kita bisa bersama dalam satu kegiatan yang sungguh sangat membahagiakan. Luar biasa Bapak Ibu, penampilan 3 ya yang saya ikuti luar biasa, lengkap, ada nuansa modernnya, ada nuansa budayanya, luar biasa. Baik Bapak dan Ibu, ya aplaus untuk SMA Tengku Umar Semarang. Bapak dan Ibu, pada kesempatan ini yang pertama saya ingin mengucapkan selamat kepada SMA Tengku Umar Semarang yang tahun ini telah berhasil meluluskan 100%, 142 siswa lulus, dan apresiasi atas capaiannya salah satunya adalah meningkatnya persentase siswa yang masuk perguruan tinggi melalui jalur SNBP. Saya yakin ini hanya salah satu pintu masuk, jadi untuk para siswa yang lain pintu-pintu masuk masih banyak ya. Itu. Kemudian terima kasih atas nama Dinas Pendidikan dan Provinsi Jawa Tengah telah berjuang bersama-sama sekian tahun, Bapak Ibu Yayasan dan SMA Tengku Umar, sehingga berjuang bersama mencerdaskan anak bangsa. Karena kami yakin dan sepaham bahwa para siswa ini adalah aset yang kedepannya suatu hari nanti akan menjadi pemegang pengambil keputusan di berbagai bidang profesi maupun di berbagai tingkatan. Sehingga melihat capaian SMA Tengku Umar ini, saya yakin kerja keras, kolaborasi dan sinergi antar komponen dari pihak sekolah, dari yayasan maupun dari orang tua dan terlebih dari siswa ini sangat ditentukan karena kolaborasi, sinergi ini menjadi kunci kemajuan sebuah sekolah. Bapak dan Ibu, namun ada tantangan memang di SMA karena ternyata anak SMA ini tidak semuanya melanjutkan. Seperti itu, mungkin juga demikian di SMA Tengku Umar. Sehingga pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu mempunyai program vokasi
SMA pun juga tidak sekedar fokus kepada capaian output berupa lulusan sekian 100%, tapi juga outcome. Bagaimana memberikan sebuah bekal yang cukup untuk anak-anak baik yang melanjutkan maupun yang tidak melanjutkan, sehingga kedepannya diharapkan serapan siswa lulusan SMA di masyarakat, baik perguruan tinggi maupun di dunia kerja ini lebih baik, sehingga lulusan ini tidak menjadi beban, menambah angka pengangguran, tapi semuanya terserap di masyarakat. Dan ini menjadi sebuah tantangan kita semuanya untuk bisa berinovasi, membuat strategi pemberian bekal tersebut. Silahkan sekolah memiliki desain yang berbeda-beda. Apakah program double track, apakah pendidikan vokasi, apakah itu kewirausahaan melalui P5, tetapi nafas dan semangat untuk memberi bekal kepada para siswa sama. Gitu nggih Pak Aziz dan teman-teman dan komite dan yayasan. Selebihnya adalah selamat untuk Bapak Ibu orang tua murid, berbahagia sekali telah mengantarkan putra-putrinya 3 tahun lulus SMA. Bersyukur dan berbanggalah panjenengan semua mempercayakan pendidikan 3 tahun di SMA Tengku Umar. Insya Allah karena visinya dengan jargon saktinya, insya Allah dari 142 siswa, dengan melihat tampilan para siswa kelas 12 tadi, insya Allah tidak lulus secara akademik saja, tapi juga karakter dan nilai-nilai moralnya selalu dikedepankan. Ya. Tugas kita Bapak Ibu, tugas Bapak dan Ibu orang tua adalah terus mengawal apa yang sudah dibangun, apa yang sudah diajarkan, apa yang sudah dibekalkan kepada anak untuk terus mengimplementasikan nilai karakter ini dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian Bapak dan Ibu, terakhir selamat kepada para siswa. Hari ini adalah momen yang bersejarah bagi perjalanan hidup kalian, bagi perjalanan karir kalian. Tapi inilah gerbang awal juga untuk sebuah masa depan. Ya, jadi disadari betul bahwa kalian itu adalah duta untuk diri kalian sendiri, duta untuk keluarga dan Bapak Ibu, duta juga untuk alma mater sekolah SMA Tengku Umar, duta juga untuk sebuah bangsa. Banyak sekali yang berharap kalian, sehingga perkuat komitmen, nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai karakter itu terus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Saya yakin dengan doa dan usaha yang keras dari kalian semua, kami orang tua, sekolah, Bapak Ibu guru, yayasan selalu menyertai doa kalian untuk sukses semuanya. Baik Bapak dan Ibu, saya kira ini yang bisa kami sampaikan. Sebelumnya izinkan saya sedikit agak berpantun biar enggak tegang ini. Bapak dan Ibu anak kecil paling suka film Teletubbies. Dengan tokoh Upin Ipinnya, mereka gembira ria. Bapak dan Ibu jika ingin putra-putri sukses, SMA Tengku Umar jawabannya. Demikian, mohon maaf jika ada sesuatu hal yang kurang berkenan. Sukses untuk para putra-putri, sukses untuk kita semua, sukses untuk Tengku Umar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima